Sang Tong baru saja bertemu dengan istrinya setelah sekian hari. Lalu para saudari ke kamar putri untuk meminta saudari malangnya untuk menangkap Sang Tong. Putri bungsu hanya bisa minta tolong ibunya. Akan tetapi sang ibu tak bisa membantunya. Kemudian putri bungsu pulang dengan Sang Tong. Raja sangat marah ketika dia tahu ceritanya. Putri bungsu berharap Sang Tong bisa menggunakan wajah normal untuk bertemu sang raja. Dia tidak ingin Sang Tong menggunakan wajah jeleknya lagi. Tapi kata Sang Tong, selama mereka saling mencintai, tidak masalah aku memiliki wajah jelek atau tidak. Saat ini, raja sedang di depan istana. Dia datang walau tak diundang. Wajah jelek yang membuat sang raja kehilangan wajahnya. Keesokan harinya, sang raja tidak percaya diri untuk putrinya. Seharusnya tidak mengunjungi putri bungsu dengan Fong Pi. Sangat senang melihat kedatangan raja. Dia kehilangan kesadarannya untuk melemparkan barang ke raja yang membuatnya marah. Bersujud di kaki sang raja seperti anak kecil. Berharap kau akan memaafkanku. Fong Pi pergi ke sungai dan melihat putri bungsu bekerja keras untuk mencuci baju. Seperti pelayan bagi pelayan istana. Fong Pi sangat patah hati. Sang raja marah memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Tetapi tidak peduli seberapa banyak orang yang menangkap. Mereka tidak bisa menangkapnya. Saat ini putri bungsu belum tahu keadaan suaminya. Tampaknya sulit untuk diatasi. Menantu membawa obat peledak untuk meledakkan Sang Tong. Terdengar ledakan keras bahwa putri bungsu berlari pulang dan menghentikannya. Karena dia terlalu kuat, dia tidak terluka. Dia juga melemparkan bahan peledak kembali ke raja. Semua orang melihat raja memegang peledak dengan tangan dan segera melarikan diri. Meskipun diserang oleh sang raja, Sang Tong masih baik hati untuk membawa sang raja kembali. Akhirnya para pengebom pulang. Kemudian menerima surat untuk sebuah kontes negara tetangga. Ini juga menarik banyak orang yang berbakat. Putri bungsu mau Sang Tong ikut lomba tapi Sang Tong tak ingin pergi. Karena lingkungan penuh dengan sihir. Jadi 6 menantu raja ditangani dengan cepat olehnya. Dia tertawa terbahak-bahak setelah kemenangan. Tidak ada cara lain, ibu hanya bisa datang dan menemukan putri bungsu. Ibu berharap Sang Tong bisa bersaing. Karena cuma kamu yang belum ikut serta. Karena saya ingin pergi, ke-6 menantu masih membawa singa untuk membawa Sang Tong. Setelah terdengar istri membujuk, akhirnya, dia mau ikut lomba. Putri bungsu sangat senang dengan keputusan suaminya bertanding. Sang ratu juga datang untuk menjemput Sang Tong. Karena ingin Sang Tong ikut kontes. Sang raja juga setuju untuk membiarkan Sang Tong memasuki istana. Saat Sang Tong melepas sabuk kuning, wajah asli tiba-tiba terungkap. Duduk di atas naga hijau yang sedang bertarung. Untuk mendapatkan kembali wajah sang raja. Tidak lama Sang Tong berubah terkejut menjadi inkarnasi. Penampilanmu membuat semua orang terkejut. Sang raja tidak bisa percaya ini adalah menantu bungsu. Raja langsung senang. Dia merasa menantunya membuatnya sangat keren. Dia terus-terusan memuji. Kontes ini sudah dimulai. Pangeran tetangga dan Sang Tong duduk di atas kuda. Di lapangan kompetisi permainan bola. Bola adalah permainan Sang Tong sejak kecil. Hari masih di kerajaan masih sama-sama kuat. Selama kompetisi, sang raja tidak membiarkan anak-anak bersorak. Karena takut terpengaruh pada Sang Tong. Tetapi ia berteriak gila. Pangeran sebelah melemparkan bola ke atas. Lalu terbang tinggi dan menunggang gajah. Tidak begitu lemah, ia dengan cepat memanggil naga hijau untuk datang. Lalu bergegas ke langit, merasakan rasanya memukul hari bersama ibu angkatnya. Kompetisi semakin hari semakin spesial, orang-orang di bawah ini menonton kontes dengan muka mabuk. Pada saat dua orang tidak menang atau kalah, mereka menyebut naga hijau menjadi tongkat pemukul. Setelah mengubah arah bola, bola berubah menjadi burung api. Akhirnya Sang Tong menang. Pangeran tetangga membawa kudanya pergi dengan kekalahan.
Setelah kompetisi nasional, raja semakin puas. Dia terus-terusan memuji. Sekarang sang raja mengakui pernikahan putrinya. Peri melihat sesuatu, dan dia juga tahu ibu yang berubah menjadi tengkorak. Maka mengirim pengawal ke bumi untuk menjadi pelayan di dalamnya. Untuk membantu sang raja. Sang raja adalah ayah dari Sang Tong. Saat ini, seluruh istana di bawah kendali oleh penyihir dan tengkorak. Aku ingin menyingkirkan Sang Tong. Penyihir memanggil iblis di cermin. Hal aneh terjadi di pagi hari di istana. Semua tangan mereka terikat. Gagak hitam terbang di seluruh langit. Keesokan harinya, seorang utusan tampan datang menemui sang raja di negeri sang putri bungsu. Sang utusan penyihir buka mulut dan terus bicara omong kosong. Mau tinggal di istana sebentar. Melihat utusan yang tidak biasa, Sang Tong tahu dia memiliki masalah sehingga mengingatkan putri bungsu untuk berhati-hati dengannya. Sang penyihir melihat sang utusan mendekati istana dan segera mulai merencanakan. Sang utusan sengaja menghampiri sang putri bungsu. Tapi dia tidak tertipu olehnya. Putri bungsu baru saja mengkerutkan wajahnya dan pergi. Sisanya putri tidak mengerti. Mereka terus melihat utusan. Pada saat pasangan Sang Tong sedang tidur, pembawa utusan menjelma melayang ke kamar pasangan. Putri bungsu juga dipaksa keluar dari kamar. Sang Tong memutar tongkat di tangannya, lalu pukul bagian depan. Tak lama lalu putri bungsu tertarik oleh bunga merah di istana. Saat putri bungsu mau megang bunga merah tiba-tiba muncul sang utusan. Putri bungsu dibangunkan oleh panggilan Sang Tong lalu pingsan. Ternyata si utusan berniat membuat bunga merah untuk mengendalikannya. Keesokan harinya para utusan pergi ke kerajaan. Bersama dengan sejumlah besar emas. Melihat harta emas dan perak di depanku. Mata sang raja dan sang istri langsung bersinar. Lihat ekspresi wajah mereka. Para utusan ingin bahwa dia akan dapat tinggal lebih lama di istana. Sang Tong terlihat di kamar dengan bunga merah. Saya ingat kemarin putri bungsu hampir menyentuh bunga ini. Merasa bahwa keadaan tidak mudah. Jadi memutuskan untuk datang menemukan sang utusan. Aku juga melihat di ruang sang utusan dengan bunga merah. Para utusan baru saja bertemu dan menyapa Sang Tong. Membuat Anda sangat marah sehingga Anda menyerang sang utusan. Dan sang utusan mengeluarkan energi yang membakar tangannya. Merasa seorang utusan melakukan hal yang biasa. Sang Tong berpikir untuk menangani dengan putri bungsu. Jika tidak, istana akan berada dalam bahaya. Di sisi lain kerajaan ayahku telah menjadi boneka para penyihir. Karena ingin bangsa cepat sadar. Kalestil meninggalkan cangkang siput di bantal raja. Jadi raja telah mendengar apa yang terjadi di masa lalu. Keesokan harinya, sang raja sangat mencurigakan apa yang saya dengar. Penyihir kembali memanggil tengkorak, untuk melaksanakan rencana berikutnya. Keong sedang ditahan. Melihat situasi yang berbahaya, siput Keong menggunakan semua sihir untuk merubah menjadi bentuk manusia. Sihir tidak bisa mengendalikan siput. Jadi hanya bisa malu melihat siput melarikan diri. Pergi ke kamar kedua putri dan menyuruh putri untuk mendengarkan rencana penyihir. Putri tidak percaya. Dia bahkan melempar siput keluar. Sisi ini si utusan mulai mendapatkan tangan pembunuh. Melihat mata sang utusan seperti itu, pengantin pria memutuskan untuk mengambil tindakan. Mereka memakai baju hitam dengan sang utusan. Tapi belum melakukan apa-apa. Kemudian sekelompok orang bergegas berkelahi. Menantu laki-laki menggunakan trik terbaik mereka untuk melawan mereka. Setelah dibantai mereka langsung berubah menjadi jerami. Mereka telah menyadari hal yang tidak normal. Setelah cahaya berkelip-kelip muncullah utusan. Pada saat kritis Sang Tong terbang dari atas. Menyuruh mereka untuk berlari terlebih dahulu. Kemudian tetap berkelahi dengan sang utusan. Sang Tong dengan cepat muncul dan mengeluarkan tongkatnya. Kemudian datanglah serangan pada sang utusan.